ahli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami hal-hal yang bermanfaat bagi kami dan berikan manfaat atas apa-apa yang Engkau ajarkan kepada kami dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Allahumma awrithna ilman wa fahman ya kashifal mushkilat ya alimal khafiyat ikshif 'anna al-hujuba an hujubi hadhihi al-ma'ani hatta nattali'a ala hadhihi al-masail wahfazna 'ala al-khata'i wan nisyan ya rabbi antal muwaffiq wa anta 'ala kulli syai'in qadir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Semoga tidak bosan ketemu saya. Sekarang saatnya teknik mencatat. Yang dari SMP Alka, kalian sudah pernah dapat ini di kelas 8. Jadi kalau ada hal-hal yang saya tanyakan kalian tidak tahu, awas. Nah, iya kan? Betul nggak? Teknik mencatat. Oke. Tujuan kuliah ini ada 4. Yang pertama, pelatihan membuat catatan. Kalian sudah mendapatkan kertas 1 lembar. Kuliah ini dicatat di situ. Tulis nama. Tulis nama kalian. Setelah kuliah ini langsung dikumpulkan. Jadi kertas itu nanti dikumpulkan ya. Dan saya nilai. Habis itu dikembalikan ke kalian. Oke, yang kedua, mensurvei kemampuan kalian mencatat. Ini survei kecil-kecilan. Oke. Kemudian kita lihat berbagai cara mencatat. Dan yang paling penting adalah apa itu catatan yang baik. Kita akan definisikan itu. Tapi kalau nggak salah sebelum nomor 4 itu ada cara membaca. Nanti kita akan lihat apa hubungannya membaca dengan menulis. Apa hubungannya menulis dengan membaca. Mencatat ya, baik. Jadi buatlah catatan untuk kuliah ini. Oke. Bebas menggunakan berbagai cara mencatat. Terserah kalian mau pakai cara apa juga boleh. Ya, tidak ada satu cara yang benar, tapi ada banyak cara yang valid. Oke? Harus menjadi catatan yang baik. Nanti kita lihat catatan yang baik itu apa. Catatan kalian akan dikumpulkan di akhir kuliah untuk dinilai. Insya Allah minggu depan saya kembalikan lewat wali kelas. Oke, kita mulai quiz. Quiz A, quiznya cuma 1. Ini dijawab di catatan kalian. Kasih tanda, quiz, jawaban nomor 1. Setelah kalian mencatat, apa yang kalian lakukan terhadap catatan itu? Jujur saja ya, ini nggak ada jawaban benar ya. Ini survei. Ini tentang apa yang kalian lakukan, bukan tentang apa yang kalian rencanakan untuk dilakukan. Bukan rencana ini. Selama ini kalian mencatat bagaimana caranya, tuliskan apa yang benar-benar kalian lakukan. Kalau kalian bikin catatan, setelah mencatat, itu catatannya diapain? Nah, tulis di situ quiz A nomor 1.
Nomor 2. Kalau ya, ini kalau ini. Kalau bukan begitu, ya tulis saja. Kalau kalian merasa catatan kalian itu kurang bermanfaat, apa yang harus kalian lakukan supaya catatan kalian itu menjadi bermanfaat? Yang kalian belum melakukannya sekarang ini. Nomor 2. Ya, udah ya. Cop-cop. Kita sampai jam berapa? Kita sampai jam Z 14.15. 1 jam lagi. Ready? Udah ya? Kita lihat jawaban kalian. Setelah mencatat, catatannya diapain? Ada yang menjawab tidak diapa-apain? Berapa orang? Oh, cuma 1. Setelah mencatat, tidak diapa-apain kan? Iya. Berapa orang? Oh, masa cuma 1? Ini hasil survei. Ini orang yang menjawab jujur ini. Mahasiswa tapi, bukan anak SMA. Jadi kebanyakan murid bikin catatan kan? Betul nggak? Iya. Habis itu catatannya diapain? Nggak diapa-apain. Nothing. Nomor 1. Nggak diapa-apain. Nomor 2 yang paling banyak adalah file. File itu apa? Disimpan. Kayak kalian ini kan pakai kertas gitu kan? Habis itu masukin map, set, simpen, set. Lupa. Itu. 2 jawaban paling besar adalah nggak diapa-apain atau disimpan, habis itu lupa. Harusnya apa? Harusnya yang ini, review. Di-review dong. Udah ditulis kan? Review. Kalau perlu, rewrite, ditulis ulang. Oh, ini kecil banget ini, tapi berarti yang jawab sedikit. Good? Jawaban nomor 1. Nomor 2, apa yang kalian harus lakukan sebaiknya? Setelah ini nggak diapa-apain. Seharusnya diapain? Dipelajari, study. Kalian mencatat, catatannya dipelajari. Atau direview. Atau ini, fill in gaps. Kan catatan kalian nggak bisa bikin transkrip. Saya bicara, ditulis semua, kan nggak mungkin ya. Kadang-kadang kalian cuma bisa menangkap 1 kata. Habis itu tulis kata berikutnya. Kapan menulis kata itu jadi kalimat? Kalau besok, saya pastikan udah lupa. Ya kan? Kata itu harus menjadi kalimat segera setelah kuliahnya selesai. Tulis. Paham ya?
Kalau kalian merasa bahwa yang kalian ini lakukan memang mencatatnya tidak karu-karuan, tidak efektif, ya enggak apa-apa. Welcome to the club. Semua orang juga gitu, ya. Tapi di sekolah ini kita nggak pengen menjadi seperti kebanyakan orang. Paham ya? Di sekolah ini itu belajar bahasanya kalian diajarin supaya kalian jadi bayi, betul nggak? Nggak tahu malu. Tuh. Supaya kita nggak sama dengan orang-orang lain. Paham ya? Oke. Moving on. Cara-cara mencatat. Oh, jenis catatan. Ditulis apa digambar? Terserah. Boleh bebas. Ya, bebas. Pak, saya mau nulis. Oh, good. Pak, saya gambar. Oh, silakan. Yang nggak boleh apa? Hah? Betul, yang nggak boleh nggak mencatat. Pak, saya lihat itu catatannya gambar. Saya mau kayak gitu, Pak. Tapi saya mau belajar gambar dulu. Ya, wong dia nggak bisa gambar. Untuk apa? Mau berharap bahwa kan itu sama dengan dia nggak mencatat, betul nggak? Iya nggak? Mau ditulis atau digambar, don't care. Catat. Ya. Mind map. Mau pakai mind map? Silakan. Ya. Kalau mind map, ya kalian pikir melungker-melungker kayak gini loh. Ya. Mind map juga lebih rumit. Iya kan? Ya, ini lebih kompleks lagi, ada sistem map. Samalah, kurang lebih seperti itu. Flowchart? Ada yang tahu flowchart? Diagram alir. Dari atas turun ke bawah, biasanya kalau kita berbicara tentang prosedur. Satu apa, dua apa, kemudian apa. Setelah itu ada cabang nggak? Ini ada cabang nih, kiri kanan. Yes, no. Ya. Boleh seperti ini. Tuh. Ya. Bagaimana bentuk catatan kalian, itu nggak ada yang ngajarin, Mas. Saya nggak, seorang guru itu nggak akan mengatakan, Mbak, kamu mencatatnya harus begini ya. Enggak. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa saya sebagai guru, saya nggak boleh mengatakan, Mbak, kamu mencatatnya gini dong. Why not? Menurut Anda kenapa? Iya, betul. Seorang guru itu hanya bisa memaksa kalian mendengarkan saya. Betul nggak? Karena kalau kalian nggak mau dengerin saya, just get out, man. Kalau di kelas saya keluarin ya. Kalau bukan Anda, maksudnya kalau Anda terlihat tidak berminat mendengarkan saya suruh keluar. Saya nggak marah kok. Saya menyuruhnya dengan tersenyum-senyum. Ngapain saya marah kan? Anda nggak suka di sini, go away, man. Terserah nanti Anda mau kemana. Bukan urusan saya. Ya. Tapi saya di kelas ini, kalau Anda di sini, saya bisa memaksa Anda
mendengarkan saya. Tapi tolong perhatikan baik-baik. Saya tidak bisa memaksa Anda belajar. Paham ya? Itu dua hal yang berbeda. Saya memaksa kalian duduk di sini, belum tentu kalian belajar kok. Betul nggak? Sehingga aktivitas mencatat itu harus keluar dari diri sendiri. Itu yang diomongin sama Bapak itu penting. Perlu nggak dicatat? Perlu dong. Catat. Gimana caranya mencatat? Pikirin sendiri. Good? You with me? Oke. Mukamu masih skeptis. Mbak, enggak ya? Oh, enggak. Oke. Oke, contoh lain. Kartu. Ada yang bikin catatan begini? Ada juga, adalah itu buktinya banyak. Ada. Ini sering sekali kalau ini sering sekali digunakan untuk orang-orang yang harus menghafal. Ada orang-orang yang harus menghafal? Apa misalnya? Apa misalnya? Iya belajar, maksudnya belajar bahasa ya, memang begitu. Tapi ilmunya harus menghafal apa? Hafal. Mas, Anda jadi dokter itu menghafal, Mas. Itu hafal mati. Plek ketiplek Anda harus hafal. Orang datang, deskripsikan gejalanya apa. Dari gejala begini, Anda tebak, bukan tebak, Anda simpulkan dia sakit apa. Habis sakit apa, Anda obatnya apa. Itu hafal. Mosok, dia kayaknya sakit perut ini. Obatnya apa? Saya searching dulu ya. Ya kan? Saya nggak mau dokter saya gitu. Ntar saya cari dulu obatmu di Google dulu. Pak, saya cari dokter lain aja. Betul nggak? Harus hafal. Contoh lain yang hafal apa? Hah? Sure. Tabel periodik kimia harus dihafalkan. Itu hafal, Pak. Itu kan ada apa? Ada simbolnya, ada bilangannya, ada jumlah elektron dan lain-lainnya, hafal itu. Tapi itu dikit, Mas. Dikit. Yang banyak itu menghafal itu apa? Lawyer. Lawyer itu. Karena dia harus tahu, kan dia belum tahu, Mas. Hari ini dia dipanggil, ditelepon sama orang, Pak, saya perlu bantuan lawyer, kasus saya apa? Betul nggak? Ada yang kasusnya dipukul orang. Nah, itu pasalnya pasal berapa? Ya kan? Masa, ntar dulu saya lihat ancaman hukumanmu berapa, saya Google dulu. Repot. Hafal loh, Mas, ini harus ditulis tuh. Kayak gini. Ini orang-orang yang harus menghafal. Yang sebelah kiri itu namanya cue cards. Cue cards. Jadi kalau nanti belajarnya barengan, kawan Anda akan bilang attachment relationships. Tugas Anda apa? Ngomongin yang sebaliknya. Langsung keluar. Kartu ini tugasnya begitu. Dan kawan Anda langsung bisa mengatakan Anda benar apa salah. Kok dia baca kok. Ya kan? Kan temannya langsung gini. Attachment relationship. Temannya udah tahu nih jawabannya apa. Betul kan? Itu cara belajar bersama. Nih. Ya. Tuh. Bayangkan
kalau kalian dalam 1 tahun, 1 pelajaran, kalau menurut kalian, kira-kira kalian perlu kartu ini berapa banyak? 1 pelajaran dalam waktu 1 tahun. 1 semester lah, kan 1 tahun. Mau persiapan untuk ujian. Kira-kira Anda perlu berapa kartu? Menurutmu? Mau menebak? Ah, 100? Dikit. Ilmu kalian anak SMA itu dikit. Paling-paling 30-an. 40-an. That's it. Yang kalian harus catat, Mbak, itu dikit banget. Apa yang saya sampaikan ya? Itu. Tapi apa yang kalian bisa kembangkan itu tak terbatas. Tapi itu kan terserah kalian mau belajar sendiri atau enggak. Tapi apa yang saya sampaikan dalam 1 hari, 1 semester cuma 16 pertemuan. 1 semester itu 14 minggu. Betul nggak? Misalnya saya ngajar bahasa Inggris 3 JP. Cuman 2 jam setengah. Saya bisa bicara apa? Ya kan? Belum lagi nanti ada ujian, ada kuis, ada latihan. Informasi ya, jenis informasi yang kalian lakukan, yang kalian dapatkan itu amat sangat sedikit. Informasi ya. Informasi. Oke. Good. Bikin kolom. Bikin tabel. Ada yang mengajari? Tidak ada, Mas. Tapi ada materi-materi yang kalian itu mencatatnya harus pakai tabel. Bikin sendiri. Mencatatnya bikin tabel. Ini orang belajar hukum. Explaining crime. Menjelaskan kenapa kriminalitas terjadi. Pakai tabel. Ada yang ngajarin dia bikin tabel? Mungkin enggak. Kalau dilihat bukunya, mungkin bukunya cuman isinya paragraf doang. Tapi supaya dia bisa hafal, dia harus membandingkan. Apa yang dibandingkan? Sebelah kiri. Antara yang sini sama kolomnya. Oke? Catatan pinggir. Catatan pinggir apa? Ini kalau kalian punya buku sendiri ya. Buku kalian sendiri ya. Bukan buku orang lain ya. Nih, bukunya ini. Itu. Kalian belajar. Coret-coret, Mas. Shred. Ini namanya catatan pinggir. Catatan pinggir. Tulis. Siapa yang menemukan catatan pinggir? Catatan pinggir itu ditemukan. Sebuah inovasi bukan? Yes, no? Sebuah inovasi ya? Hah? Sudah saya yes. Jangan rasa-rasa, Mas. Ada namanya. Ada namanya. Siapa yang menemukan cara? Catatan pinggir dalam bahasa Arab itu namanya hasyiah. Ya, catatan pinggir itu.
Yang mana catatan pinggir? Ya itu, yang di luar kotak itu catatan pinggir namanya. Bukunya yang mana? Yang di dalam kotak. Itu. Paham ya? Ini kitab terkenal ini. Kalau orang belajar fikih atau orang belajar usul fikih, itu mulainya dari kitab namanya Al-Waraqat yang mengarang Imam Al-Juwaini. Kitabnya disyarah. Apa itu disyarah? Mana orang pesantren? Mana orang pesantren? Apa disyarah? Ya, dijelaskan. Kalau dalam bahasa Melayu orang Malaysia itu syarahan itu namanya kuliah. Syarahan itu dijelaskan, penjabaran. Itu syarahan. Jadi kitabnya Imam Al-Juwaini itu dijelaskan oleh siapa? Imam Al-Mahalli namanya. Disebutnya Syarah Al-Mahalli ala Al-Waraqat Al-Juwaini. Cukup? Nggak cukup. Syarahnya Imam Mahalli dikomentari pakai catatan pinggir oleh Imam Al-Dimyati. Jadi buku ini namanya Hasyiah Al-Dimyati ala Syarhil Mahalli alal Waraqat Al-Juwaini. Panjang gitu ini. Serem nggak ya? Serem ya? Kalau dibaca itu begini. Jadi kitabnya Imam Al-Juwaini itu yang dikotain merah. Kata-kata Imam Al-Juwaini itu yang di kotak merah. Selain yang kotak merah, itu adalah syarahnya Imam Al-Mahalli. Tapi kata Imam Al-Dimyati, penjelasannya Al-Mahalli itu harus dikomentari lagi. Maka ditulislah dia itu di pinggir sini. Ini namanya catatan pinggir, Mas. Kita sebagai orang yang belajar minimal harus membuat apa? Anda sebagai murid minimal harus membuat apa? Catatan pinggir. Siapa yang bertugas membuat syarah? Hah? Iya, guru. Guru yang membuat syarah. Betul nggak? Itu. Siapa yang menentukan kitab? Kepala sekolah. Iya kan, kepala sekolah bilang ini kitab kelas ini kitabnya harus ini. Nah, saya masuk sudah bawa buku kan? Nanti bukunya itu saya jelaskan. Kalian bikin komentar. Penjelasannya Pak Eri nggak ngerti. Itu catatan pinggir itu. Paham ya? Good? Catatan pinggir. Ya, Mbak Nisma. Oke. Ini serius ini. Marginal notes. Oh, bahasa Inggrisnya itu marginal notes. Kaya bener. Marginal notes itu hasyiah. Catatan pinggir. Syarah itu commentary on the Praxis of Astronomy. Ada buku namanya Praxis of Astronomy. Yang nulis orang Arab. Ada komentarnya. Nanti kalau kalian lihat, itu diklik, keluarlah lembaran-lembaran ini. Ini kerja serius, Mas. Nanti ini ada kaitannya dengan bagaimana cara membaca. Kenapa orang membuat catatan pinggir?
Kalian harus pahami ya, orang membuat catatan pinggir itu adalah karena dia membaca terus dia nggak paham. Dibuatlah catatan. Supaya nanti dia bisa menjawab sendiri pertanyaannya dia. Kan kalau Anda nggak ngerti, kemungkinannya dua, betul nggak? Ya, Ika? Kalau saya bicara nih, Anda nggak ngerti. Kan kemungkinannya cuma dua, betul nggak? Yes? Salah saya atau salah Anda, betul nggak? Iya kan? Iya. Tapi Anda nggak ngerti, Anda harus catat. Pak Eri mengatakan begini, why? Saya nggak paham. Nah, Anda nggak paham itu bisa jadi salah saya. Saya kurang tepat menjelaskannya. Tapi bisa jadi salah Anda juga. Gitu. Waktu saya menjelaskan, ngantuk. Oke. The Practice of Astronomy itu bahasa Arabnya namanya Al-Mulakhas fil Hay'ah oleh Al-Jihmini. Syarahnya itu namanya Qadizadah oleh Musa ibnu Muhammad. Hasyiahnya oleh Al-Birjandi. Saya mencoba membaca ini aja, lidah saya udah keriting, Pak. Anda bisa baca ini? Yes? Nggak bisa. Anda bisa baca ini? No. Buku-buku kayak begini, zaman dulu, Mas. Itu orang Perancis datang ke tanah Spanyol. Karena orang Perancis harus belajar dari orang Arab. Tuh. Orang Perancis kalau datang ke Spanyol waktu itu, ke Andalus waktu itu, mereka belajar kan? Mereka bahasa apa? Hah? Mereka harus belajar bahasa Arab. Enak aja. Lu mau bahasa Inggris. Lu datang ke sini belajar bahasa Arab. Tanyalah pokoknya tulisan-tulisannya. Coba yang baca yang kayak gini tuh. Ngelihatnya aja udah puyeng. Ini nulis apa gambar ya? Betul nggak? Aneh-aneh. Sampai gini melungker-melungker gue, apa gini kayak gini. Oke. Saya ingin memberikan beberapa cara mencatat ya. Kalau tidak salah ada 2 atau 3 ya cara mencatat. Metodenya. Ini metode pertama namanya Zettelkasten. Saya tidak akan menjelaskan secara detail semuanya. Kalau Anda tertarik nanti mau mencatat dengan metode ini, di YouTube banyak. Ya, di YouTube banyak. Zettel itu apa? Kertas yang tadi. Itu Zettel. Kartu. Ya. Kasten, kotak. Ya. Jadi metodenya apa? Zettelkasten. Ini metodenya. Memang ada kartu yang disimpan di kotak. Kalian pernah lihat ini? Pernah lihat?
Di mana? Wah, di film. Ya, betul. Mbak Nisma, pernah lihat ini yang kayak gini? Enggak. Dipakainya di mana? Uh, apa kotak yang kayak gini dan kartu-kartu yang kayak gini itu dipakainya untuk apa? Kalau di film-film. Data apa? Data, jadi dia itu kayak komputer zaman dulu gitu. Jadi kan itu kan ada aplikasi kayak nomor-nomornya. Terus misalnya nih kasus A, kita mencari nomornya, terus dia kita suratnya gini. Itu dia yang pakai, Mas. Itu di dunia ini dia yang pertama kali bikin yang seperti itu. Orang ini. Tapi kotak ini dan kartu ini itu dipakai di mana-mana untuk sistem perpustakaan. Jadi kartunya itu kartu buku. Jadi kalau kalian mencari, biasanya diurutkan berdasarkan pengarang. Pengarangnya siapa? Wah, Einstein misalnya. Cari EIN. Wah, nyari itu. EIN. Nanti ketemu kartunya. Pas diambil, judulnya, ininya, lantai berapa, rak nomor berapa. Ini zaman dulu gitu, Mas. Sampai waktu saya kuliah di tahun 80, 89, 90, 91 itu masih pakai kartu itu. Belum pakai searching, kalau sekarang kan udah pakai komputer ya. Tinggal cari Einstein, enter, keluar informasinya. Nah, Bapak ini namanya Niklas Luhmann. Kalau enggak salah dia orang Austria. Bahasanya Jerman. Dia menulis ini tadi yang saya mulai sebutkan. Yang kalian tulis itu apa? Ada dua hal ya, yang kalian harus pahami, bahwa yang namanya informasi itu berbeda dengan pengetahuan. Dua-duanya bisa kalian tulis. Yang satu informasi, yang satu pengetahuan, knowledge. Ini, kalau kata Pak Luhmann, yang kalian tulis itu harus knowledge, bukan informasi. Permasalahan anak sekarang apa? Terlalu banyak mengkonsumsi informasi. Dan karena itu mereka menyangka sudah menjadi orang paling berilmu. Oh, beda. Kalian menyerap banyak informasi, itu tidak membuat kalian berilmu, Mas. Karena informasi itu tidak sama dengan pengetahuan. Nah, kapan informasi menjadi pengetahuan? Kapan informasi menjadi pengetahuan? Kapan informasi menjadi pengetahuan? Ayo. Ya, jadi ada informasi nih. Terus diapain? Ayo, Mas. Terus diapain? Jadi informasi baru. Kapan informasi menjadi pengetahuan?
Hah? Jika dapat bermanfaat atau bisa digunakan. Oh, oke. Bukan itu. Sibi? Ketika udah diolah, kurang akurat. Betul itu. Sebenarnya begitu. Informasi menjadi pengetahuan. Kalau Anda udah mikir, Mas. Kalau Anda sudah berpikir. Ingat ya, BMKG mengatakan besok hujan. Informasi atau pengetahuan? Informasi. Anda menghafalkan itu jadi pengetahuan bukan? Belum tentu jadi pengetahuan, itu jadi informasi aja. What does it mean? Itu. Anda buka internet atau buka Instagram, terus menemukan ada artis ini melakukan makan siang di sini. Informasi, betul? Kapan itu jadi pengetahuan? Mungkin tidak pernah. Banyak sekali informasi yang tidak pernah jadi pengetahuan. Beda antara informasi dengan pengetahuan adalah kalian harus mikir, Mbak. Mikir. Informasi yang diolah agar ya macam-macam. Minimal digunakan untuk. Jadi kapan proses berpikir terjadi? Berpikir itu apa? Berpikir itu apa? Kirain mau menjawab, berpikir itu apa? Fadil, berpikir adalah? Saya ceritakan kalian tentang guru saya waktu saya kuliah, namanya Profesor T. Holyoung. Di ITB zaman itu kami bilangnya itu banyak dewa. Ya. Beliau itu dewanya fisika modern. Fisika modern itu ilmunya Einstein. Ya, itu fisika modern yang bikin teori-teori nuklir, relativitas dan lain-lain. Saya punya satu mata kuliah yang mengajar adalah Pak T. Holyoung. Pak T. Holyoung itu ujiannya, Mas. Ujian akhirnya itu kalau dicari contoh soal 10 tahun terakhir itu persis sama plek titik komanya. Jadi besok saya ujian, saya sudah ngerjain soal yang dari 10 tahun itu sama persis. Paham ya? Jadi di malam ujian itu saya ngerjain. Bisa lihat buku kan? Udah ngerjain semua. Betul nggak? Besok masuk ruang ujian, lihat soal, sama. Ya kan? Langsung bagaimana? Wah. Iya kan? Habis itu apa? Kerjain. Oh, saya udah mengerjakan semalam. Hafal. Soalnya persis sama. Saya kerjain. Begitu selesai, kalian tahu nilainya di universitas? Paling tinggi dapat A ya. D itu lulus, tapi ada maksimumnya. Boleh berapa mata kuliah dapat D. Ya. Kalau nggak lulus, dapat E. A, B, C, D, E. Betul ya? Itu.
Nah, itu kalau zaman dulu ada nama, terus ada kolom. 1, 2, 3, 4, 5. Betul nggak? A, B, C, D, E kan? Terus nanti si A nanti di cross. A, B, C, D, E. Ya kan? Paling kiri apa? A. Yang nggak lulus, kanan. Betul nggak? Jadi ke zaman dulu pengumuman kuliah ini ditempel, Mas. Wah, namanya ditempel sini. Shred, misalnya satu kelas kan ini 30 orang, misalnya dia 100 orang kan. Ini berapa halaman kan? Set. Rebutan kan lihat. Tapi kita melihat dari jauh apa? Rapat kanan. Betul nggak? Karena ini di sini udah kanan semua nih. Shred, kanan semua. Artinya apa? Mereka lulus semua. Rapat kanan itu E, terus ada D dikit, E, ada D dikit, itu tuh rapat kanan. Saya ulangi lagi ya. Soalnya, saya udah tahu sejak sebelum ujian. Betul nggak? Malam sebelumnya, saya udah kerjakan. Waktu ujian, dapat kayak gitu lagi soalnya. Saya kerjakan lagi. Seperti itu. Keluar nilainya apa? Saya pertama kali ngambil, langsung dapat D. Nggak mau saya ulang. Alhamdulillah saya udah dapat D. Yang lain, teman-teman saya, dapat E, dapat D. Saya nggak tahu saya dapat D kenapa, dia nggak tahu kenapa dia dapat E. Dari 100 orang, yang dapat A cuma 1. Yang B nggak ada. C nggak ada. Boleh dibilang nggak ada lah. Semuanya rapat kanan, kalau nggak DE. Ini untuk hal yang soalnya sudah diketahui, Mas. Why? Manyun kan? Itu. Saya baru tahu jawabannya setelah mendengarkan bertahun-tahun kemudian Pak Teh Holyong bilang begini. Nanti di masa depan ya, kalau saya ujian, kalau kalian ujian, saya cuma ngasih kalian kertas soal ini yang sama seperti ini tadi. Dan kalian akan mengerjakan, tapi kertas ini nanti nggak usah saya kumpulkan. Saya cuma bawa helm, terus saya pakai ini kalian. Saya akan lihat mana yang mikir. Itu dapat A. Yang nggak mikir, ya udahlah, nggak usah lulus. Bayangkan ya. Bayangkan ya. Saya udah menghafalkan isi jawaban soal ini. Dan saya tahu persis itu jawabannya benar. Oh benar, saya lihat buku kok. Jawabannya begitu. Tapi Pak Teh Holyong bisa paham bahwa saya nggak mikir, Mbak. Atau saya mikirnya dikit banget, saya dikasih D. Yang lain, lu kagak mikir E. Dalam standar beliau, di kelas saya, kelas beliau itu 120, Mas. Satu angkatan saya itu 60 orang. Artinya kelas beliau itu 2 angkatan. Nggak lulus-lulus. Lulus. Coba bayangin. Tapi ya, anak yang dapat A itu, satu kelas sepakat dia memang layak dapat A. Bagaimana caranya Pak Teh Holyong tahu? Cara menjawabnya sama kok. Kita nanya, Mas,
kamu jawab ini gimana caranya. Sama kayak saya. Nah, jadi yang ditaruh di dalam ini adalah hasil pengolahan kalian. Tulis. Dan si Pak Luman ini mengatakan kartu ini memang ukurannya harus satu kartu. Supaya apa? Supaya informasinya cuman topiknya cuman satu aja. Nggak perlu banyak, nggak boleh banyak-banyak. Satu tok tulis, dah. Tapi yang paling penting adalah ketika kalian perlu pengetahuan ini, kalian harus bisa mencari dan harus bisa menemukan informasi ini. Oh, hebatnya dia itu, dia membuat ini, tag. Bayangkan ya, kita kan bikin teks kayak gini, hashtag. Sekarang gampang tinggal hashtag, betul nggak? Wong dia dulu pakai ini kok. Mau hashtag gimana? Tapi dia menemukan sistem itu. Sehingga ketika dia menulis itu, dia dengan mudah menemukan apa yang dia tulis sebelumnya. Ini seperti ini. Ini lihat ya. Ini cara menulis Zettel ya. Cara menulis satu kartu itu. Yang dituliskan itu adalah ini, bodinya adalah ini. Ini bodinya. Di bawahnya itu adalah referensi. Ini di mana kita menemukan ini. Yang ini adalah supaya kita nanti kalau nyari, kita tahu di bagian apa ini kita nyarinya ini. Bentuk yang lain. Tetap satu kartu. Tapi cuma satu kartu itu saja. Paham ya? Nah, kemudian ada catatan Cornell. Catatan Cornell itu bagaimana? Seperti begini. Jadi kalau ada gambar, ada apa namanya? Ada kertas seperti yang kalian gunakan sekarang. Catatan Cornell itu membagi kertasnya menjadi 3 zona. Secara vertikal itu dibagi kiri kanan, yang sebelah kiri itu lebih kecil dari yang kanan. Dan kemudian bagian bawahnya itu ada satu bagian yang cukup lebar. Nah, catatannya utamanya adalah di sini. Dituliskan. Ini catatan utama. Yang bagian ini itu dibuatnya nanti setelah kalian pulang. Di sini ini harus dibuat Q ya. Q itu apa? Q itu rangsangan, sesuatu yang membuat kalian ingat. Apa pertanyaan yang membuat kalian itu ingat bahwa jawabannya ini? Itu namanya Q. Ini namanya metode Cornell. Ya. Jadi ada Q, ada notes, tuliskan pertanyaan, dan seterusnya. Kurang lebih begitu. Bentuknya seperti apa? Bisa kayak gini. Bisa kayak gini. Semuanya metode Cornell. Ya, ada tiga segmen dari lembar itu. Ini dalam 10 menit terakhir saya akan membahas 2 segmen dari dari kuliah saya. Saya udah terlambat ini. Membaca ada berapa cara? Ada 4. Oke. Elementary, inspectional, analytical, dan syntopical.
Elementary, inspectional, analytical, syntopical. Sebagian besar manusia ada berada di level berapa? Sebagian besar manusia ada di level berapa? Satu, Mas. Sebagian besar manusia itu tidak pernah lulus SD. Caranya dia membaca. Elementary reading. Read aloud. Itu elementary reading. Unfortunately, sebagian besar orang itu tidak pernah melewati itu. Ya, padahal membaca itu ada banyak cara tergantung tujuannya apa. Ya, jadi ada reading to entertain, reading to inform, reading to understand, reading to master. Ya. Jadi mereka yang cara membacanya lulus SD, udah lewat, ya, itu biasanya berhenti di level 3. Level 4 itu amat sangat sulit. Kenapa? Level 3 itu amat sangat sulit karena membaca di level 4, di level 4. Ya, membaca di level 4 itu amat sangat sulit karena orang yang membaca di level 4 harus punya kedisiplinan untuk mencatat. Membaca nih, tapi dia harus mencatat. Kalau dia tidak mencatat, dia tidak pernah mencapai level master at all. Ya. Paling berhenti di level 3, trying to understand. Tapi dia nggak pernah menguasai materinya. Itu. Paham ya? Itu. Elementary reading, if you are here, you already know. This is the level of reading taught in our elementary schools, SD. Ya. If you are here, you are there. Okay? Don't worry. Level 1. Okay? Level 2 itu inspectional reading, reading to inform. Caranya ada 2. Bisa skimming. Kita sudah melakukannya di kelas 8. Membaca skimming. Ya, membaca ada membaca yang 1 menit, ada membaca yang 5 menit, ada membaca yang 10 menit. Satu buku nih, bukunya boleh tebal segini. Tapi kita baca 1 menit. Kalau membaca 1 menit, kalian cuma bisa melihat judul, balik di belakang, apa katanya, dan paling membuka daftar isi. Dah, selesai. 1 menit. Cukup untuk membuat kalian meyakinkan diri, oh buku ini menarik untuk dibaca lebih lanjut. Paham ya? Jadi jangan pernah tiba-tiba mengambil buku terus baca 1 jam. Sebelum melalui membaca 1 menit. Baca 1 menit dulu. Investasi waktu 1 menit. Ini bukunya menarik apa enggak? Kalau menarik baru baca 10 menit. Kalau menarik baru baca 1 jam. Jangan ujuk-ujuk 1 jam terus, ini buku apa ini? Ya. Kemudian ada superficial reading, membaca. Ya. Analytical reading, ini tolong kalian perhatikan. Beberapa buku, some books are to be tested. Cuman dicicipi doang. Dicicipi itu baca judulnya, baca daftar isi,
baca abstraknya, udah selesai. Bye-bye. Others to be swallowed, ada yang harus ditelan. Gitu. Tapi ada sedikit yang harus dikunyah dan diolah di dalam perut. Bukan, dalam otak. Masa buku dalam perut? Only few. Ya. Harus dikunyah. Sebagian besar buku itu ditelan, Mbak. Baca novel misalnya. Oh, nggak usah mikir lah. Betul nggak? Baca novel dipikir nanti malah nggak menikmati. Baca novel itu gitu, oh dia ditembak, oke. Oh dia masuk jurang, oke. Nggak usah dipikirin. Ya, itu analytical. Nah, analytical itu adalah yang harus dikunyah dan diolah, diserap. Nah, ini bacanya harus pelan-pelan. Semua buku yang penting dalam hidup kita itu adalah buku yang penting untuk dibaca ulang. Jadi, baca ulang. Ya. Jadi, kalau kalian membaca untuk analytical, kalian harus tahu ini bukunya tentang apa. Kemudian, kalian bisa menceritakan seluruh isi buku itu dengan ringkas. Buku ini gini. Kemudian bisa menjelaskan bagian-bagiannya apa saja. Dan kemudian bisa menjelaskan, kalau dia bukunya non-fiksi ya, si pengarangnya ini, dia mau ngapain sih, menjelaskan apa. Itu analytical reading. Kalian udah nonton Odysseus belum? Oh. Mau nonton Odysseus belum? Mau nonton nggak? Buat yang dari luar Alka, Odysseus itu kelas 8 kalau di Alka. Jadi mereka semua udah ketemu saya, setiap ngelihat saya ingat Odysseus. Betul nggak, Mbak Lisma? Oke, synoptical itu apa? Synoptical itu ya. Synoptical itu adalah membaca untuk menguasai topiknya. Sedemikian sehingga kalau kalian nonton Odysseus, kalian akan bisa bilang bahwa ini sutradaranya bego, nggak tahu isi bukunya. Atau dia bisa mengatakan, ini sutradaranya hebat. Karena dia bisa mengangkat topik-topik yang di dalam bukunya itu nggak jelas. Itu levelnya master. Itu syntopical reading. Menguasai sebuah topik sedemikian sehingga kalau misalnya Anda sedang meneliti di masalah utang. Betul nggak? Misalnya ya. Anda sedang meneliti masalah utang. Terus Anda melihat satu buku yang membahas tentang kenapa orang berhutang. Anda bisa mengatakan bahwa ini si pengarang ini dia berbeda dengan si pengarang ini si A, dia berbeda dengan si B. Untuk dalam menjelaskan masalah kenapa orang berhutang. Sehingga Anda bisa bilang bahwa kayaknya si B lebih akurat dalam menjelaskan itu. Itu namanya penguasaan. Nah, kita sebagian besar mahasiswa kita, bukan Anda ya, Anda 4 tahun lagi. Ya, Anda 4 tahun lagi. Sebagian besar mahasiswa kita itu tidak membaca di level itu. Gitu.
Sehingga ketika dipasangi helm oleh Pak T. Holiong, dia enggak mikir. Dapat D, dapat E. Ini mengharuskan orang berpikir. Ini kalau dipasangi helm oleh Pak T. Holiong, dia dapat A ini. Paham ya? Oke, 2 menit terakhir. Ini nanti saya berikan materinya, silakan kalian lihat. Catatan yang baik, itu catatan yang apa? Useful. Catatan yang berguna dan digunakan. Jadi, kalian jangan pernah melihat bahwa, jangan pernah berpendapat bahwa, si A itu catatannya bagus karena dia berwarna-warni. Enggak. Bukan itu kriterianya catatan bagus. Catatan yang bagus itu useful. Useful itu artinya berguna dan digunakan. Digunakan untuk apa? Nah, untuk apa kita mencatat? Mbak Cesa, awas kalau salah. Untuk apa kita mencatat? Untuk? Kan salah toh? Mas Aji, kita mencatat untuk apa? Jangan bilang mengingat. Mas, kalau kita mencatat untuk mengingat, pekerjaan mencatat berhenti setelah adanya Google, betul? Ngapain kalian mencatat? Wong tinggal di Google, kalian akan mengingat. Google itu lebih hebat dalam mengingat ketimbang Anda, betul nggak? Tapi bukan untuk itu kita mencatat. Kita mencatat untuk apa? Itu membantu berpikir. Ya, Mbak Cesa, awas kalau salah lagi nanti ditanya. Kita mencatat karena dengan mencatat kita mikir, Mbak. Kalau dipasangi helm oleh Pak T. Holiong, kamu dapat A. Kalau kita mencatat hanya untuk mengingat, itu kita mengabsorb informasi saja, menyerap informasi saja. Itu enggak ada aspek mikirnya. Kalau dipasangi helm, kita masih dapat E. Iya. Gitu. Jadi, memang betul ada aspek, selalu ada supaya kita, aspek merekam ya. Merekam itu kan supaya kita mengingat kembali. Oke, selalu ada aspek itu, betul. Tapi yang utamanya adalah catatan kita harus membuat kita berpikir. Gitu. Supaya dia berguna, catatannya harus lengkap. Harus mencakup semuanya yang dijelaskan di dalam kuliah atau di dalam buku. Harus ada detail, mencakup semua detail yang penting-penting. Kalau ada detail yang tidak diungkapkan, ya nanti kalau ujian keluar kan kalian nggak bisa menjelaskan. Dokter zaman dulu, Mbak, dokter ya, zaman dulu, itu ada ujian final, Mbak, namanya. Ujian komprehensif. Itu. Anda tahu bentuknya gimana? Ujian komprehensif. Dokter yang mau lulus, itu zaman dulu, ditaruh di IGD. Ini udah mau lulus ini. Udah selesai, dia udah ujian semua, nilainya udah dikeluarkan, udah mau lulus, itu dia ditaruh di IGD. Dah, siap mau ujian, siap Pak. Profesornya bilang, pasien berikutnya adalah ujian kamu. Itu gitu, Mbak. Sehingga kita nggak pernah tahu, dokter itu waktu itu, nggak pernah tahu pasien yang masuk berikutnya itu sakit apa. Bayangkan semalam kalian belajar sakit kepala, yang masuk orangnya mencret. Nggak tahu. Tapi kalian harus bisa menjelaskan itu. Kan repot kalau mengandalkan
Itu. Jadi semua detil harus agar berguna harus ditinjau kembali pada hari yang sama. Jadi kalau kalian nyatet, kapan catatan itu harus menjadi kartu itu? Di hari yang sama. Malam biasanya. Itu. Tapi jangan sampai besok. Jadi durasi, jadi review, ditinjau kembali, review 10 menit, 5 menit, 15 menit, doesn't matter. Tapi harus selalu melihat. Jadi kalian pulang ke rumah, itu buka catatan hari ini itu kalian ngapain aja. Shred. Kalau perlu bikin jurnal, Mbak. Siapa yang tidak punya jurnal? Do you have a journal? You. Yes. But not really used. Okay. Jurnal itu penting, Mbak. Itu. Tulis tangan ya. Mazhab kita di Alka itu tulis tangan. Catatan itu tulis tangan. Jangan diketik. Kenapa? Banyak orang ngetik itu nggak mikir. Kalau nulis tangan itu kecenderungannya kalian akan berpikir. Ya, ditulis tangan. Pertanyaannya, kalau udah ditulis tangan, supaya searchable bagaimana? Hah? Loh, kalian udah nulis nih tentang Einstein. Kalian tahu, saya udah pernah nulis tentang dia 6 bulan yang lalu. Nyarinya gimana? Nah. Tetap tulis tangan. Ya, supaya bisa di-search, di-foto. Terus dimasukin ke Google Docs. Dikasih teks, dikasih judul, supaya bisa di-search. Paham ya? Kan kita punya Google Docs sekarang, atau apalah. Cukup ya? Udah. Oh, ini catatan saya. Ini catatan saya ketika membaca Odysseus, Mbak. Saya nyatet Odysseus. Itu. Saya bikin pertanyaan tentang apa yang terjadi di Odysseus. Anyway, tujuan mencatat apa? Sebutkan tujuan mencatat. Untuk membantu berpikir. Your note has to be your second brain. Okay? Until then you are not having the full benefit of ini tadi searchable ya. Udah. Saya udah di ini sama Mbak Sekar. Terima kasih. Ada pertanyaan sebelum kita last chance? 1, 2, 3. Kita akhiri sama-sama dengan hamdalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kumpulin dong. Kan udah izin. Jawab.